negara, muadzinnya Rasulullah. Paham betul? Paham betul? Abu Jahal kafir musuhi kanjeng Nabi. Delalah duwe anak alim masuk Islam. Jenenge Ikrimah ahli tafsir. Ikrimah pun diterima sebagai tokoh tafsir. Tafsir Jalalain banyak mengutip dari dawuhnya Ikrimah. Islam benar-benar profesional, Islam sportif, Islam gak menganut dosa waris. Lamun dosa salah, jahat, bejat, sing bejat Abu Jahal, anaknya ora. Halo, ngono kuwi lho Islam itu. Lihat kenyataan, lihat realitas. Nyatane Ikrimah top markoh. Ya Ikrimah diterima dawuh-dawuhnya di bidang tafsir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fudail bin Iyad ngerampok berorabuk, tukang rampok. Suatu saat ngerampok tenggene janda tua. Pas dirampok janda tua niku bengi pas ngibadah maos Quran. Ayat yang dibaca, alam yakni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Iki lho wong-wong wis tuwek rambute wis rada putih. Kok sing ngono ngerampok satunggalane? Apa durung insaf sih? Ora rambute wis putih wis mambu lemah. Apa mambu lemah? Wis arepe wis mambu lemah, wis arepe kok sing ngerampok kok sing ugal-ugalan kuwi. Alam yakni bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman antah sa'qulubu, hatinya menunduk kepada Gusti Allah. Krungu itu leleh manae Fudail bin Iyad. Lereng langsung lereng nek ngerampok, tobat ngaji, tapi ngajine tenanan. Akhirnya jadi ulama besar min kibari tabi'in, termasuk tokoh besar zaman tabi'in. Sing iku mung tokoh besar mung Ikrimah anake Abu Jahal tabi'in. Niki tokoh besar tabi'in mantan rampok. Dalam Islam tetap diterima para rawuh. Jangan melihat masa lalunya, tapi lihatlah ke depan dia mau kemana. Ke depan nawawillahi ta'ala. Ke depan ingin membesarkan Islam. Visi misinya oke, niatnya oke, kapasitas keilmuannya oke. Bismillah ayo melakukan. Ngoten niku. Lha nek dadak ndelok kono-kono ya gak sida budal. Iki duduk boloku. Kadang penyakit kita lek kepilih jadi ketua NU ngono. Begitu wong dianggap cucu bola ini sikat. Nah sing disikat itu orang yang potensial. Orang yang kapasitasnya luar biasa. Kok bodoh amat. Sulit memajukan organisasi tanpa didukung SDM yang unggul. Sementara punya prinsip tujuh bola nih. Cudak. Halo. Barangkali sama jadi presiden, jadi menteri atau apa. Jangan sampai punya rumus tujuh bola sikat. Yahtassu bi rahmatihi yasa. Apa lagi? Yahtassu bi rahmatihi man yasa. Allah menganugerahkan rahmatnya, kelebihannya, keunggulannya kepada siapa? Ya kepada siapapun yang dikehendaki. Ono anak kiai diberi anugerah ada kelebihan. Tapi orang pucune PKI Allah memberi keunggulan. Enggak mustahil itu mau anaknya Abu Jahal.
Terus. Halo. Halo. Ada kalanya sing top nyuwun sewu keturunan wong Jawa ada. Tapi suatu saat ada pula yang potensial itu orang NTT. Ada mungkin juga yang top dianugerahi bakat top itu orang Papua. Karena yahtassu birahmatihi Mayyasha. sapa sing diparingi rahmat ya sapa ae sing Allah Kehendaki. Iso suku iki, iso agama iki, iso nasab iki, iso yang berlatar belakang niku hak prerogatif Gusti Allah. sama ojo ngatur-ngatur. Nah, orang yang punya prinsip diskriminatif itu menentang fitrah. Halo. Menentang takdir Gusti Allah. Pokok ini buang, ini lelesin mau buang wong top gimana? Akhirnya wong top ini diambil orang lain. Yang maju orang lain. Betul. Nyuwun sewu. Ketika misalnya ketua NU cabang doktor, ketua NU wilayah profesor hafid Quran atau apalah, ketua NU pusat profesor Dr. Hiridul Azhar misalnya, tokohnya luar biasa, ketokohannya, keilmuannya luar biasa. NU keren bro. Terus Yang dari NU bangga. Tampil di TV, di panel debat dengan yang lain, ini top, wah warga di marem boro. Terus Harusnya ngoten niku. Maka sekali lagi ojo model ngono. Kedepankan ilmu. Kok masalah sinten. Ibune lari-lari pas teng Thailand napa para rawuh. Ternyata lari-lari yang ahli mengoplos bibit secara genetika untuk menemukan bibit durian yang paling sae. Gen iki dioplos dengan iki ngoten. Akhirnya menemukan bibit unggulan, cek pari, cek sembari. Thailand ini terkenal. Ini kalau Joyo sebagian anak Indonesia alumni IPB harusnya dari dulu putra-putra bangsa yang potensial punya ilmu ambil, tapi kadang pihak dinas ketika ada orang top masuk khawatir jawab saingi kuliah jatuh nama hamba materi sandang pangan. Khawatir wong lama, wong dalam kesaingan, akhirnya wong top niki disikat, dipek negara liya, yang maju negara liya. Ini bodoh kok goblok. Bodoh ben goblok. Dahulukan ilmu istilah kandhani kapercaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kadang ngaos teng Korea, motor-motor Korea kan cantik-cantik. Dalam hal estetika, soal rasa indah. Beda banget wetonan India karo wetonan Korea. Kulo nyawang wetonan India durung mood. Motor ngene iki piye? Sering nemu sing pas. Lagi, mungkin wong India ngarani wis jos. Tapi lek wetonan Jepang, wetonan Korea, metu sak metu lho. Desainnya indah. Pas. Nggih. Kepengin tuku ngono. Siap. Najan lan duwe. Ternyata para rawuh, desainernya anak-anak Indonesia. Ya Allah. Andai Indonesia nih ngurus hak paten mesin gampang, mobil SMK dan dibantu pemerintah dan dapat
hak paten segera bisa Promosikan diproduksi asli merek Indonesia. Potensi kita itu banyak. Yang punya ilmu di bidang desain itu banyak. Di bidang estetika banyak Bororawu. Tapi krono ning kene ra patek di Reken akhirnya pek wong Lio. Ainun Najib bocah iki penucah Gresik Kecamatan Bunga. Boten keterima teng mriki Bororawu. Akhirnya keterima teng Singapura. Servernya Indosat ada di Singapura, ahli IT-nya di Singapura, padahal bocah Gresik. Halo. Lah krono manggen ning Singapura, setiap kali saya membeli paketan yang grupnya Indosat, sekian persen lari ke Singapura. kali jutaan sambungan nomor. Bentino Singapura mau kirimi miliaran Bororawu. Gara-gara punya Ainun. Korong ilmu kok dibuang, krono duduk. Golongane. Duduk golong. Kok BOD iki. Ilmu ya? Nggih. Ilmu nggih. Siap. Terus ini kalau gara-gara ada orang baru top, terus posisi kita kalah, nggak apa-apa. Mending saya kalah, NO-nya menang. Daripada saya paksakan harus saya menang, tapi NO-nya kalah karo Muhammad. Iya. Isu. Malu. Gitu. Setuju orang ini? Setuju. Rasulullah SAW tidak menampik guru non-muslim. Saking pentingnya ilmu, sampai Nabi Dawud al-hikmah dholatul mu'min. Hadis Bukhari. Ilmu itu ibaratnya aslinya barang milik orang mukmin tapi hilang. Krono kuwi aslinya milik orang mukmin. Anna wajadaha iltaqataha. Wa fi riwayatin iltaqataha anna wajadaha. Harus ambil itu kebenaran. Harus ambil itu ilmu dimanapun Anda mendapatkannya. Walau min fami kafir. Sekalipun ilmu itu keluar dari orang Kafir. non muslim, wong bener. Gitu, Islam ini. Makanya tawanan perang Badar kafir Quraisy yang jadi tawanan dalam perang Badar kepingin bebas, enten sing harus duit Tebusan. kuat bayar bebas. Wonten sing pinter ngajar baca tulis orang kafir Quraisy. Kamu bisa bebas mas, asal kamu bisa ngajar baca tulis anak-anak Madinah muslim. Nabi nggak keberatan anak-anak muslim itu diajari baca tulis oleh orang kafir Quraisy. Itu loh para rawuh ilmu. Nek saiki beda bangsa wis ra gelem ngaji. Beda nasab ra gelem ngaji. Iki nasabe sak nisor kuwi mau aja ngono ngawur lah. Dil. Para rawuh, wong salat iso bener itu krana ilmu. Enggak krana pangkat, enggak krana sugih, enggak krana nasab. Nasab pangkat sugih enggak jamin wudumu bener. Nasab pangkat sugih enggak jamin akidahmu bener. Wong nyatanya banyak orang yang ngaku nasab keturunan Nabi, akidah Syiah. Halo. Sugih pangkat nasab enggak jamin sholatmu bener. Sugih pangkat nasab enggak jamin tajwidmu bener. Sungguh wong macane Quran bener itu krana duwe ilmu tajwid. Wong ibadah bener krana duwe ilmu fikih. Halo. Wong nyambut gawe bener terhindar dari riba,
terhindar dari transaksi akad yang batal, sehingga dahare halalan. Oh iya. Itu karena ilmu, bukan karena pangkat, harta atau nasab. Dong borai. Dong. Krono wong bener niki sebab ilmu, dan karena benar akhirnya selamat dunia akhirat. Sangune selamat dunia akhirat itu Ilmu. Perkara jenengan berilmu dan bernasab, alhamdulillah. Ngono lho. Tapi ojo sampai lebih mengedepankan Nah. mbahku iki. Kacamata. Mbahku iso mateni geni neraka. Aneh kok dilawan. Mbahku iso membentak mungkar Nangkir. aneh kok dilawan. Mbahku iso mengundurkan pesawat. Cek bodone zaman sakmono ini durung ono Pesawat. iku kok enggak cerita niku piye. Halo. Ngumpul-ngumpulne mbae. Lah kowe dhewe piye? Ternyata dia sendiri bahasa Inggris juga entos. Matematika mulai dari sinus, kosinus, tangen, kosangen, disjungsi, konjungsi, ABC, limit, yo gak ngerti blas. Opo kuwi? Momentum yo gak ero. Integral apa maneh? Kalkulus tambah gak ngerti belas. Apa maneh sampai diferensial tambah pusing. Tapi sing diunggul-unggul nih Nasab. Mbahku. negara nggak akan maju dengan ngumpul-ngumpulnya nenek moyang. Tapi negara akan maju sekali lagi dengan ilmu dan nunsewu karakter mental top, Jos. karakter top, kinerja top, nunsewu bertanggung jawab terhadap diri bangsa dan negaranya, plus memang punya ilmu. Wow, ini kulit ditambah duwe nasab ya Jos. jos tenan. Top markotop. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo para rawuh, jangan sampai ada sesuatu lebih kita utamakan di atas ilmu. Nabi nilai dawuh fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keunggulan orang alim yang berilmu dibanding orang sregep ibadah tapi nggak berilmu itu sama dengan perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dibanding sahabat yang paling bodoh, dibanding sahabat yang paling rendah. Koyok menunggu para rawuh ilmu. Sampean pas ngaji dan Gus Endang nopo-nopo, delalah Gus Endang nerangnya carane sujud, nerangnya carane kopian. Saman sing biasa kopian ini menteri mari dilatih kopian ini. Terus Ustadz jawab, Mas sujud kuwi bathuke kudu nempel tempat sujud. Sing biasa kopian ngene nek arep salat tlateno dikenekni. Nek sampean kopian ngene sujud ngene sujudmu ora sah. Gara-gara ngaji sak majelis ustadz nerangni kuwi para rawuh, sejak itu sampai mati salatmu bener. Yo karo kae ilmu. Gara-gara ngaji sak jam salatmu sampai 40 tahun bener. Ndelalah pas kuwi sampean ra melok ngaji. Luput. Rugi lah. Pas kiai nerangne carane sujud sampean gak melok ngaji. Sampai mati sujud ini. Sampai mati salatmu ra sah. Kuwi wong bodoh tapi seneng ibadah. Kuwi wong seneng ibadah tapi bodoh. Makane penting ora ilmu. Penting tenan.
tak jaluk yang mriki lho golek mantu. Niku kudu sing ngalim tenan. Nggih to? Nggih. Ngalim sugih ganteng trimo. Lah iya ta? Nggih. Sing Ngalim ora rawuh. Pokoke ngalim akhlake sae NU. Senajan orang melarat, orang elek, ya tetep diterima. leres. Langit. Nggih. Istimewa. Abu Hurairah budak dan pendatang baru junior. Mungkin orang wong sing gak seneng nyebut amatiran. Kenapa? Dia itu nggak segera masuk Islam. Baru 2 tahun masuk Islam, Nabi sedo. Jadi Abu Hurairah itu sempat masuk Islam, ngaji, boleh ilmu kepada Nabi hanya 2 tahun. Tapi kenapa meriwayatkan hadis paling Banyak. ribuan orang curiga pada Abu Hurairah. Nah paling itu meriwayatkan hadis untuk tukar roti. Orang kelaparan. Boten para Islam itu nyuwun sewu realistis. Islam itu berdasar fakta kenyataan. Kuwi budak junior tak mlebu Islam, tapi ternyata daya rekamnya luar biasa. Sekali Nabi dawuh ora lali-lali. Kadek piyambak ini krono melarate nyantri di sufah, nyantri tidur di serambi masjid. Krono kilometer Masjid Nabawi, yok nyun sewu bendino krungu dawe Nabi, bendino jamaah bersama kanjeng Nabi. Nabi khutbah piyambake dengar 2 tahun tapi intensif. 2 tahun tapi bendino oleh ilmu. Nggak salah kalau akhirnya ilmu yang dia riwayatkan dari Nabi jauh lebih banyak daripada sahabat yang sudah puluhan tahun. Nyuwun sewu jenengan sesekali ngrungokne pengajiane Gusmus lewat YouTube mawon arang-arang suwene 10 tahun. Enten bocah mriki mboten ngrungokne langsung mriko 2 tahun hataman Bukhari, hataman Muslim, hafal Wahab, hatam Ihya. 2 tahun tapi padat intensif ngilmune luwih akeh para rawuh timbang 10 tahun tapi Pisan. Nah Islam ini ngoten niku. Abu Hurairah oke kita terima periwayatannya sahih. Nah tapi sik 2 tahun ya Mas. Sik tas mlebu Islam Nabi sik 2 tahun ditangkap oleh akal cerdas. 2 tahun ditangkap oleh zakirah, daya rekam yang luar biasa. 2 tahun intensif, enggak mustahil itu loh Islam. Nek kita kadang, ayo minggu sore mikir, ada apa umur piro mikir, ngendel itu woni. Pada tua senior yang enggak jaminan, wong senior tapi turu. Aku ini mondok wis suwe piro 12 tahun tapi turu. Lah sing anyar sik 2 tahun iki nyuwun sewu sedina ngapalne Quran sak juz. Setor alfiah bendino 50. Cuman ben bengi 50. 2 tahun tapi padat yo oleh yo Padat. Dapatnya lebih Banyak. Pokok Islam niku nyuwun sewu. Islam itu berdasarkan realitas, berdasarkan ilmu. Halo. Zaid bin Thabit lek nulis itu mboten salah. Quran yang sekarang 1 huruf pun nggak ada salahnya. Itu hasil tulisannya Zaid bin Thabit. Nabi ngerti top telitinya dalam menulis khat. Akhirnya Zaid diangkat dari katibul wahyi. Di antara orang yang kutabul wahyi,
juru penulis wah nabi yang ngangkat para rawuh. Padahal Zaid kuwi ponakan ya dudu, putu ya Dudu. bukan, anak ya bukan, duduk nasabe nabi, tapi punya keahlian. Ya dia itu loh Islam. dong Dong. apa ora? Dong. Sapa qari'us sahabat, sapa mukri'us sahabat, Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Sapa wonge kepingin baca Quran persis seperti ketika Quran diturunkan, ngaji sorokan ngaji kepada Ubay bin Ka'ab. Indonesia ini sanad Qurannya nyanat ke Imam Hafiz. Imam Hafiz itu kalau diurut sanadnya sampai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang yang bacanya top persis seperti ketika Quran diturunkan. Maka Nabi pun merekom sing pengen ngaji ning Ubay le. Ketika Umar jadi khalifah menetapkan tarawih jamaah 20 rakaat yang ditunjuk jadi imam Ubay bin Ka'ab. Baca Sahih Bukhari. Halo. Padahal ya dudu anak putune Kanjeng Nabi. Ya ahlul bait alhamdulillah punya darah ahlul bait, tapi sing asli. Alhamdulillah para rawuh ketakdir dadi ahlul bait. Ketakdir dadi zuriyah Nabi alhamdulillah. Tapi sekali lagi yang dikedepankan Nabi itu ilmu. Gila bore iki. Kok enggak lega. Lega. Mulai teko pengajian dulu. Boten. Boten. Mantap. Mbah Hasyim dawuh mengutip hadis. Sampun kula cek teng Google ada. Engko diarani enggak ono. Oleh basa liya mana tak cek ono. Wis tak cek. La tabqu ala din ila waliyahu ahlu walakin ubqu alaihi ila waliyahu ghairu ahli. Jangan kau tangisi masa depan agama, jangan kau resah masa depan NU, jangan kau khawatir tentang masa depan Islam. Islam akan baik-baik saja asal yang megang itu memang orang yang punya keahlian. Keahlian orang itu ditopang oleh dua faktor. Kapasitas oke, rekam jejak juga oke. Halo? Kapasitas itu dobit, menguasai materi. Rekam jejak nggak pernah ngapusi, nggak pernah tarku sholat, nggak pernah menipu. Halo? Gak pernah khianat, gak pernah ingkar janji, gak pernah zina macam-macam. Top, gak punya cacat moral. Itu namanya soleh atau adil. Gabungan dobit, adil, kapasitas top, rekam jejak top, namanya sikoh. Orang yang bisa dipercaya, nyekel agama. Kata Nabi, jangan kau tangisi masa depan agama. Mati-matilah. Ono kiai susah. Napa kiai susah nangis? Aku susah kalau aku mati piye. Mboten usah kuwatir kiai. Niki lho siap ngorek ya kiai. Niki lho siap maca kutubus sittah kiai. Niki lho siap kiai maca tafsir. Pun tenang mau. Wong ngono wis. Tenang saja. Masa depan agama akan baik-baik saja. Masa depan NU akan baik-baik saja. Pokok yang megang memang yang punya keahlian. Kapasitas paling top, rekam jejak enggak punya cacat moral. Gak ono kunangan nyogok-nyogok, gak ono belas. Siap. Aduh. Ingkar janji gak ono belas kalau kamu.
Orang kalau nyuwun sewu andai suatu saat NU gak ada pemimpin ngoten, NU diserang nggak bisa. Tetapi kalau misalnya orang punya masalah keluarga, dolim pada istri yang pertama, sing dipilih istri yang kedua, dan viral boro masuk YouTube, jejak digital ini jahat. Tidak bisa di. Nggak bisa di. Lek sing jadi ketua bangsa ngono kuwi. Orang lain yang nggak seneng browsing. Browsing diviralkan ngene. NU ya kelepek-kelepek tenan. Saat ketuanya Gus Dur top rawuh. Wong liya nyerang ngarani Gus Dur Yahudi. Ngarani Gus Dur antek PKI. Ngarani Gus Dur liberal, nggak mempan rawuh. Yang diserang ini orang yang nggak punya cacat moral. Nasab jos, kapasitas jos, rekam jejak jos. Ngono kuwi lah. Siap apa orang wong? Pokok siap. Jangan kau tangisi masa depan agama. Tenang aja Pak, akan baik-baik saja. Dengan baik sedo mati ya mati lah, tenang. Mangkirin. Wong sing nyekeli lho wong enggak. Sebaliknya para rawuh, kamu harus khawatir, kamu harus prihatin, resah, apa resah? Gelisah tentang masa depannya NU, tentang masa depan takmir, tentang masa depan ranting NU, tentang masa depan pesantren. Kalau semuanya itu dipegang oleh orang yang nggak endorse, apa nggak endorse? Nggak pecus, nggak cegos, nggak pecus, nggak endorse, nggak punya keahlian. Nun sewu, kalau lembaga dipegang oleh orang yang nggak punya keahlian, kualitas mesti turun. Ketika kualitas turun, alumni daftar kemana-mana nggak keterima. Ketika alumni daftar kemana-mana nggak diterima, otomatis kepercayaan umat juga turun. Lama-lama matilah. Pegang hanya oleh yang punya keahlian. Ila wussidal amru ila ghairi ahli fantadiris saat. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Para rawuh, sepandai-pandai orang membungkus kebohongan, sepandai-pandai orang membungkus kebodohan, mesti suatu saat kana yakunu dibungkus dengan framing kami keturunan Rasulullah. Ya wong gak wani ngelingne wong jarene keturunan Rasulullah. Kami keturunan apa? Jubahnya mantep bareng ngeropi Quran gak iso. Bareng maknani Quran gak iso. Yo rungkat. Ora payu gole. Sudah sulit orang percaya kecuali sing rodok bloon-bloon. Baca Quran dari kiri ke kanan. Lah iya. Baca kitab dari kiri ke kanan. Ya, Mantu itu menggalon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boten saged, Bro. Dunia ini saling ibarat hidup bersama di rumah kaca. Kelihatan semua. Anda melakukan di Amerika, melakoni apa? Masuk medsos. Jarak sak menit lho. Wong Banyumas yo. Iki lha apa Pak Enjangnya Amerika? Sak menit weruh. Ten mobil ini enten apa map. Tuku map yang merek nopo. Niku lek di zoom enten para rawuh. Sampai wong mlaku lho ketara. Misalnya kulo nge-map mobil ini, nge-map omah kulo piyambak, pon pes sapi loro sat ngasek
klik. Dan saya ada di situ. Di zoom itu sampai mobil yang lewat di situ loh. Kelihatan dunia yang ngoten iki para rawuh. Lah sampean mau bersembunyi kemana? Timbang sembunyi tetap konangan, mending jujur di sana ya lah. Iya lah ora ya. Ora. Wong ditutup-tutupi ya tetap Konangan. Ini mungkin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Sakniki globalisasi. Globalisasi sudah nggak bisa dicegah. Orang Indonesia nyari pekerjaan keluar, atau orang luar nyari pekerjaan. Nyun sewu, pemerintah pengen buat rumah sakit bertaraf nggak bisa dicegah para rawuh. Lek Indonesia nggak punya rumah sakit top berkelas internasional, akhirnya wong sugih triliunan itu miliaran. Lek lorong nggak percaya dengan rumah sakit kita. Pilot kilo neng Singapura, panu menenang Singapura. Apa khawatir dengan kini ono malpraktek, malah mati. Dipercaya. Nah, ketika kita nggak punya rumah sakit terpercaya, terakreditasi secara internasional, wong sugih-sugih podo berobat ke luar negeri. Katanya Pak Presiden Jokowi setahun bisa 10 triliun lebih. Dana untuk berobat kesehatan lari keluar. Apa gawe manehin man? Akhirnya lek ngono Indonesia ya kudu gawe rumah sakit bertaraf internasional. Nah, ketika harus punya rumah sakit bertaraf internasional, secara manajerial SDM-nya niku nyuwun sewu lek mengandalkan SDM lokal belum bisa berkualitas internasional. Peralatannya super canggih sing iso mengoperasikan orang asing. Dokter niku harus yang punya sertifikasi internasional. Kita masih sedikit punya dokter bersertifikat internasional. Kepeksa mengundang dokter asing. Nah, kalau dokter asing berdatangan, Indonesia kepingin punya rumah sakit bertaraf internasional. Gelem nggak gelem, anak negeri harus meningkatkan ilmu, harus meningkatkan kualitas. Orang kena, aku butuh nabi, kudu iso jadi direktur, ora iso. Ente cucu nabi apa aneh yang cucu nabi? Kalau saya jadi penyidiknya tak jawab, aku tutup putune nabi, kono tutup. Halo. Saya bukan cucu nabi, kamu juga Bukan cucu nabi. Kate lapo sini. Wong jaman koyo ngene kok ngumpul-ngumpul nih. Nasas. Ilmu. Di sini kalau ada dokter top kalau rawuh, anak jenengan S1 nih kedokteran cum laude, S2 cum laude, bahasa Inggris lancar ke yang luar negeri, S3-nya ambil nyuwun sewu, misalnya teng Harvard, lalu spesialis ambil teng mriko, tentu dengan biaya tinggi. Kalau kita terus memacu ilmu SDM, nanti suatu saat kita mampu bersaing dengan orang luar negeri. Akhirnya rumah sakit kita dikelola oleh kita untuk rakyat kita, hasilnya juga untuk kita. Mundur. Itu ya dengan ilmu, kaiso dengan doktrin pokok itu. Wis plong apa durung iki? Ilmu lho nggih. Nggih. Nabi ini dawuh al ulama warathatul anbiya. Sopo yang jadi pewaris para nabi? Ulama. Bah keturunan wong Papua, keturunan Madura,
keturunan Jawa, Arab, Cina. Pokok itu yang paling banyak mewarisi ilmu ulama, yaitu namanya pewarisnya Kanjeng Nabi. Ala innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Nabi wafat tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan materi, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Siapapun, suku apapun, nasab apapun, berlatar belakang apapun, nyatanya dia paling banyak mendapat ilmu, yaitu pewaris Nabi yang dapat warisan paling banyak. Dil apa orang? Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para generasi penerusku. Sopo generasi penerusnya Nabi? Apa putu anak putu nih? Apa putu ponane? Apa orang yang ngaku-ngaku putu ternyata bukan sinten pewaris, kok pewaris generasi penerus Nabi. Wa man khulafa'uka ya Rasulullah, sinten generasi penerus Nabi? Apa kata Nabi? Alladzina yarwuna ahaditsi. Mereka-mereka yang meriwayatkan, menyampaikan hadisku, ilmu dari Kanjeng Nabi. Kula matur diri. Napa niku? Para nabi mewariskan ilmu, ulama mewarisi ilmunya para nabi. Kok enggak ulama mewarisi ilmunya Nabi Muhammad? Kok enggak ini? Tapi warathatul anbiya mewarisi para nabi. Nah, krono ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Donga dongane Kanjeng Nabi dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Donga dongane Nabi Ibrahim diwaca, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Donga dongane Nabi Nuh diwaca. Wong ulama itu mewarisi ilmunya para nabi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'ala judiyyi wa qila bu'ta lil qaumi zalimin. Dongane ashabul kahfi dilakoni. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Dongane Nabi Yakub diwaca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbi habli minas sholihin. Dongane Nabi Ibrahim. Dongane Adam diwaca, Rabbana zalamna anfusana. Dongane Yunus diwaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dongane Musa diwaca, Allahumma lakal hamdu wa minkal fadl wa ilaikal mustaka wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dongane Nabi Khidir diwaca, Allahul kafi rabbunal kafi fasadnal kafi. Sunatan dilakoni, lha kuwi ajarane Ibrahim. Manasik haji umroh balang jumroh dilakoni, kuwi ajarane Nabi Ibrahim. Korban dilakoni lek duwe duit. Ajarane Ibrahim. Itu lho ulama warathatul anbiya. Mboten mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih dari itu mewarisi ilmunya nabi-nabi. Dongo dengan bahasa Ibrani rapopo. Ya ini ayat sarahiyah mau tak potong video. Jibril an yamini wa Mikail yasari wa Israfil amami wa Israil warai faman takalam ilai qada hajati. Ora apa-apa. Syar'u man qablana, syariat nabi-nabi sendiri boleh kita amalkan asal enggak dimansuh. Asal enggak dihapus. Lir nama badan. Para rawuh madhab Syafi'i utamanya, madhab 4 utamanya. Niku eksis bertahan 1242 tahun. Kok bisa? Syafi'i wafat 204. Sekarang hijriahnya 1446. Hari ini sejak wafatnya Syafi'i 1242 tahun yang lalu. 1200 tahun lebih madhab Syafi'i top. Enggak rungkak. Apa enggak rungkak? Enggak tumbang.
nggak ambruk, nggak bisa dipatahkan dong, menter. Apa menter itu? Pokoknya nunggu. Mu'tazilah tinggal cerita, As-Sauri tinggal cerita, Al-Muhasibi tinggal cerita, Dawud Dohili tinggal cerita, Qadariyah tinggal cerita, Jabariyah tinggal cerita, Murji'ah tinggal cerita, Al-Halak tinggal cerita, Syafi'i Jos. Jos, Jos. kata orang Inggris, Jos. Inggris mana? Meduro. Nopo para rawuh Imam Syafi'i berfatwa membangun madhab tidak berdasarkan doktrin. Saya keturunan gak melu takat murah. Halo. Imam Syafi'i meyakinkan umat dengan dalil, meyakinkan umat dengan ilmu. Ketika ilmu dipahami, otomatis menerima. Mohon ustaz-ustaz akhiri model doktrin-doktrin. Aneh keturunan kenal, kon nggak percaya, nggak oleh syafa'an baku. Ojo. Saya keturunan kenal, tahu bukti? Ini loh, kitab nasab saya bersambung-sambung terus. Ini manuskripnya aja, sejarahnya ada, mbah-mbah saya plus ini hasil DNA saya sama dengan orang-orang Singosari yang sama-sama keturunan ngono mas. Lek sama nih ngono nggak main doktrin, wong yo percaya ngono Bukti. Halo. Bangga ngene iki. Paham. Nek sampean kocok gak percaya ora oleh syafa'an. Ya wong ora wedi ngapusi. Nungguni. Madhab Syafi'i top bertahan sekian tahun karena berdasar ilmu nyata. Saya tak memberi contoh 2 atau 3 bahwa fatwa madhab Syafi'i didasarkan. Kenapa banyak kiai di madhab Syafi'i enggak mewajibkan jenggot panjang? Padahal hadisnya nyata. Aqful liha wa qussus shawarib. Panjangkan jenggot, potong Kumis. Secara harfiah kalau perintah berarti wajib. Tapi kenapa kiai NU madhab Syafi'i kok mengatakan tidak wajib? Karena ilmu. Panjangkan jenggot dan ada wawu atau aqfuliha wa qussus shawarib. Panjangkan jenggot dan potong kumis. Karena atof hukumnya harus sama setara. Kalau ini wajib, ini wajib. Kalau ini nggak wajib, ini juga tidak wajib. Sementara dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menyatakan potong kumis itu nggak wajib. Itu fitrah. Maksudnya fitrah kebiasaan manusia, risih kedawan, kuku kedawan. Nabi tahu al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, potong kuku, jabuti, rambut ketiak, sikat gigi, potong kumis, terus ini, ukur ini. Kemaluan. Nabi sendiri menyebutnya bukan wajib syar'i. Potong kuku bukan wajib, rambut ketiak dicabut juga tidak wajib. Halo. Ini juga tidak wajib. Nah, kalau ini nggak sampai wajib potong kumis ini, maka panjangkan jenggot juga tidak sampai wajib. Wong atof kok. Jadi lo itu namanya dalalatul iktiron. Lafaz isim yang atof diberi hukum yang sama karena atof pakai wawu. Contoh, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, hukumnya zakat kuda itu wajib apa enggak? Zakat sapi ada dalilnya, zakat kambing ada dalilnya, zakat unta ada dalilnya. Bahwa keledai khimar enggak wajib zakat ada dalilnya. Tapi kuda ini enggak disebut.
Himar nggak wajib zakatnya, ada dalilnya. Unta sapi wajib zakat, ada dalilnya. Jaran tak ono dalile. Lah jaran iki melok sing ndi? Melok sapi unta berarti wajib Zakat. zakat, atau melok himar keledai berarti Tidak zakat. nggak wajib zakat. Ada sinyal isyarat. Imam Syafi'i pintar menangkap. Quran mengatofkan kuda dengan himar, tidak pernah mengatofkan kuda dengan sapi atau unta. Ayatnya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wal khayla jaran, wal bighala keledai, wal himara himar litarkabu supaya kamu bisa menjadikan kendaraan. Ternyata himar, keledai, jaran itu disebut atof. Nah, kalau menurut hadis keledai nggak wajib zakat, himar nggak wajib zakat, berarti jaran juga nggak wajib zakat. Dan itu ulama lain menerima argumentasi kayak begini. Ketika fatwa dibangun berdasar ilmu, langgeng bororahku, mana dalilnya kuda nggak wajib zakat, pokok nggak wajib. Dalilnya mana? Pokok nggak wajib. Nggak mana tak kampleng. Nggak iso kok main Doktrin. halo kok mana dosen main doktrin tambah kapan terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang rawuh tayamum dengan kursi pesawat sah apa enggak? Enggak sah. Sama. Pakai ilmu. Mana ilmunya? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Pakai so'id. So'id itu kalau madhab Syafi'i debu. Kalau madhab Hanafi nggak harus debu, tepung boleh. Pokok di atas bumi suci itu namanya so'id. Nah, kalau kita nggak pakai Syafi'i, pakai Hanafi, tepung pakai tayamum, usap wajahmu, usap tanganmu dengan sebagian minhu, min itu sebagian. Syaratnya harus ada yang sebagian nempel di sini, kita ucapkan ke wajah. Kalau kita nun sewu pakai kursi, kursi pesawat, plek. Apa ada sebagian dari debu di kursi pesawat yang nempel di sini? Nggak ada. Kalau kau paksakan tayamum cara itu, zaman belum memenuhi ayat minhu. Usap wajahmu, tanganmu, sebagian dari so'id itu. Nah, tapi kami ikut Hanafi. Kalau Anda ikut Hanafi bukan Syafi'i, bukan turab silahkan, bukan debu silahkan. Tapi minimal apa? Bedak apa tepung begitu. Bukan kok. Kalau kursi pesawat gak mau yang nempel beras, itu belum memenuhi unsur perintah minum. Dulu ada orang bilang begini, orang Yahudi bisa masuk surga, orang Kristen bisa masuk surga. Alasannya min pada surat Al-Bayyinah itu min tabi'in. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina. Semua orang kafir min ahli kitab, katanya min itu min tabi'in, sebagian dari Yahudi Nasrani. Krono sing mlebu neraka sebagian, berarti sebagian yang lain masuk surga. Terus kula bantah, sampean salah. Kalau min ini kau anggap min tab'id, min ahli kitab sebagian, kan atof wal musyrikin. Apa kamu juga akan menerima orang musyrik yang masuk neraka sebagian saja? Berarti ada orang musyrik yang masuk masuk ngono. Orang ini mau atof, Mas. Kalau min ahli kitab kau anggap minnya tab'id, wal musyrikin juga tab'id. Kalau musyrikin tab'id, kamu berkeyakinan sebagian orang musyrik masuk surga, kau
gerak akidah yang paling penting, yakni tauhid. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak bakal ngampuni lek wong itu mati musyrik. Lah ngeten iki para rawuh. Kenapa Imam Syafi'i mazhab Syafi'i ngantos sakniki tetap kuat senantiasa ditopang kader-kader yang punya ilmu. Teng PBNU wonten Ki Asyufuddin luar biasa orang. Kealimannya luar biasa. Sing teng luar negeri nyuwun sewu nggih kathah konco-konco ilmunya luar biasa. Andai NU gak gitu panggung top-top ngoten niku. Teng Lampung enten Gus Isom. Ilmunya juga luar biasa. Sakniki fenomenal banget Kiai Maduddin. Ilmunya luar biasa. Wong Jawa hari-hari ngomong Jawa. Iso ngarang kitab Arab sapirang-pirang. Kiai Maduddin ini karangannya mungkin sudah segini atau lebih sekarang. Jawa iso ngarang Arab top. Orang Arab gak iso ngarang kitab Jawa. Kurang loh. Halo. Wong kadang wong Arab ngarang kitab Arab gak iso. Boro-boro ngarang kitab Jawa. Lagi ana wong Jawa iso ngarang kitab Arab. Luar biasa. Pokoknya kita tetap pegang ilmu, utamakan ilmu. Insya Allah NU lestari, Islam lestari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ilmu sudah mulai kita tinggalkan, ngejar kekayaan, ngejar pangkat, kader-kader NU, anak-anak kiai NU, model sing ngono kuwi para rawuh. Lalu posisi-posisi strategis penting di NU tidak diamanatkan, dipegang oleh orang yang berilmu, tapi dipegang oleh siapa yang koloni, apalagi dipegang oleh yang cerik, berduit. Kalau sudah nggak pakai ilmu, sementara pelan-pelan Muhammadiyah meningkatkan keilmuan. Banyak profesor masuk sana, alumni Ummul Qura masuk sana, alumni Al-Azhar masuk sana, dan sebagian alumni Lirboyo, alumni Sidokiri juga ada di Muhammadiyah. Kalau suatu saat pengurus Muhammadiyah lebih alim timbang pengurus NU, apakah Izin. apakah Halo. Ganti nama. pesan saya malam ini kedepankan Ilmu. dan boten namung ilmu tok para rawuh zikir. Zikir itu berfungsi safail qulub, mendernihkan tahyatul qulub, mendernihkan hati. Mungkin sembarang-barang itu bisa tayeng. Halo. Ala innal quluba tasda. Ingat, hati itu bisa karaten. Tayeng. Apa tayeng? Kerak. Walikuli syai'in siqalah. Sembarang barang yang tayang itu bisa digosok, Sikat. dibersilah, diamplas. Nah, Wasiqalatul qalbi dzikrullah. Alat untuk menggosok hati biar bening, dendam hilang, dengki hilang, nun sewu, riak hilang, sifat munafik hilang, kekurangan ajaran hilang. Itu digosok dengan zikir. Sungguh dari dulu kiai yang mendesain acara yo ilmu, yo zikir, yo ilmu itu pas para rawuh. Kadang-kadang lek tanpa zikir, tanpa ngeten iki nyuwun sewu, antar kiai pun tukaran. Iki pondok. Ana wong anyar padha NU-ne. Bahkan mungkin yo padha alumni Pangkol Ploso Sarang Lirboyo padha. Jarak kira-kira 300 meter dari pondokmu, dia mendirikan pondok. Kalau ini tulus ikhlas, begitu ada teman datang,